Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa KSTV dalam program acara Gema Rohani. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa dan kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Hari yang indah buat kita, bagaimana kita melihat karya Allah dalam kehidupan orang percaya. Kita mau melihat dan kita mau belajar bersama dari kacamata ilahi. Kacamata ilahi menjadi pergumulan kita yang akan kita pelajari dan kita renungkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengarkan. Mari bersama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita oleh karena perkenanan Tuhan sehingga bersama-sama saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh karena pimpinan Roh-Mu, kami ditolong dan kami diberi pengertian sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tema yang indah yang boleh kita gumulkan bersama yaitu melihat kehidupan dari kacamata ilahi. Diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 1 pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara pemirsa semua. Firman Tuhan berkata demikian, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Satu kecaman yang keras yang disampaikan Rasul Paulus ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata apa dalam pasal yang ketiga yang tadi kita baca? Dia berkata, aku berbicara kepada kamu seperti kepada manusia duniawi. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam kondisi jemaat Korintus pada umumnya. Kalau kita melihat di dalam pembukaan surat Korintus, pasal pertama ayat yang kelima dan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan di sana, 1 Korintus pasal pertama, ayat yang kelima dan ayat yang ke-7, firman Tuhan jelaskan bahwa sebab di dalam Dia, kamu, yaitu jemaat Korintus, telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala perkataan, kaya dalam segala pengetahuan, dan ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun. Tiga hal ini menunjukkan satu realita dan satu kenyataan bahwa jemaat Korintus kondisinya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang kaya dalam pengetahuan, mereka orang yang kaya dalam kekayaan, harta, dan ayat yang ke-7 dikatakan mereka orang yang kaya di dalam karunia. Kalau kita bicara tentang karunia, kita lihat dijabarkan dengan jelas oleh Paulus di dalam surat Korintus, ada bermacam-macam karunia. Karunia melayani, karunia untuk bernubuat, karunia untuk bersaksi, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan banyak sekali karunia yang dituliskan di dalam surat Korintus. Dan itu firman Tuhan katakan, itu dimiliki oleh jemaat Korintus. Jadi jemaat yang begitu lengkap rasanya, jemaat yang begitu lengkap dan menjadi gambaran jemaat yang ideal kalau itu ada dalam kehidupan masa kini. Mereka orang yang kaya, mereka orang yang kuat dalam pendanaan, mereka orang-orang yang kuat dalam pengetahuan, orang-orang yang kaya dalam perkataan, fasih lidah, banyak orang yang pandai untuk berbicara di sana, dan orang-orang yang kaya dalam segala karunia. Tapi kembali pada pasal yang ketiga, kita perhatikan firman Tuhan di sana dikatakan, ketika mereka diisi oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpotensi dalam hal karunia, tapi Paulus mengecam mereka justru bukan sebagai orang yang rohani. Tapi Paulus berkata, kamu adalah manusia duniawi. Coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu Saudara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah ini gambaran yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat dan apa yang Tuhan lihat? Ketika kita melihat diri kita dalam perspektif kita, dalam kacamata kita, mungkin orang akan merasa dirinya sudah jauh lebih saleh dari yang lain. Merasa dirinya jauh lebih kudus dari sesamanya. Tetapi Allah
menunjukkan satu penilaian yang berbeda. Hal yang baik tidak diukur dari kecakapanmu. Hal yang baik dan yang benar tidak diukur dari kehebatan dan kemampuanmu melayani. Tapi dalam pasal yang ketiga dituliskan di sana bahwa itu dilihat dari sikap hidupmu. Saya mengajak kita untuk memperhatikan satu ayat sekali lagi. Firman Tuhan katakan pada ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi gambarannya jelas dan sangat sederhana. Paulus berkata orang dikatakan duniawi dan rohani itu bukan dari seberapa hebat dia bisa tampil melayani. Bukan dilihat dari seberapa cakap dia mampu melayani dalam lingkungan gereja maupun dalam lingkungan keagamaan. Tetapi hal yang paling mendasar adalah ketika orang itu memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Jadi ini kondisi yang relate dalam kehidupan masa kini. Satu gambaran yang bertolak belakang. Ada orang-orang yang dilulukan karena pandai berkhotbah, karena bagus pelayanannya, karena sering tampil di mimbar dalam segala tampilan perform pelayanan. Tapi ketika hidupnya di luar sana, dipenuhi dengan kata-kata kotor, dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan tipu muslihat, maka pesan firman Tuhan sama. Firman Tuhan berkata bahwa sejatinya kamu adalah orang-orang duniawi. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu perenungan kita sekarang. Menjadi satu perenungan kehidupan orang-orang Kristen di masa kini. Ada satu hal yang sejatinya perlu kita kejar. Bukan pengakuan manusia karena kita pintar melayani. Bukan sanjungan manusia karena kita dianggap lebih baik dari yang lain. Tetapi perkenanan Allah lebih dari segalanya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang besar. Bapak Ibu saudara bisa lihat dalam beberapa literasi yang menjelaskan bahwa itu jemaat yang lengkap. Jemaat yang terletak di ibu kota, jemaat yang terletak di kota pelabuhan, jemaat yang diisi oleh orang-orang hebat. Tapi justru melalui jemaat itu, Paulus mendapatkan banyak sekali tantangan sebab mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Di akhir dalam pasal yang ketiga ini, Paulus menjelaskan bahwa sejatinya kita ini adalah kawan sekerja. Mereka dengan segala kehebatan mereka mencoba menggolongkan diri mereka. Oh, aku dalam golongan Apolos, aku dalam golongan Petrus, Kefas, aku dalam golongan Paulus. Mereka mulai menggolongkan diri mereka lebih baik dari antara yang lain. Mereka menganggap diri mereka lebih hebat dari antara yang lain. Tapi hati-hati. Paulus berkata, kamu manusia duniawi. Dalam pasal yang kedua, kita bisa renungkan nanti dalam perenungan kita, ada satu statement yang luar biasa yang Allah sampaikan melalui Paulus. Hati-hati dengan hikmat manusia. Karena seringkali apa yang dianggap hebat oleh manusia, itu justru tidak layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang dianggap bodoh oleh manusia, bisa Allah pakai untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya hebat. Jadi ketika kita bicara tentang kacamata ilahi, kita harus sadar bahwa tidak sepenuhnya apa yang manusia anggap baik itu benar di hadapan Tuhan. Dan tidak selalu apa yang dianggap mulia oleh manusia itu adalah yang menyenangkan Tuhan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kondisi itu adalah kondisi yang memprihatinkan sekali. Banyak orang tertipu dengan segala tampilan duniawi. Banyak orang tertipu untuk mengejar pengakuan-pengakuan duniawi, sehingga mereka kehilangan panggilan sejati ketika mereka harusnya diakui oleh Tuhan di atas segalanya. Kisah ini menjadi kisah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika dunia melihat penampilan luar, ketika dunia melihat penampilan luar, maka Allah sejatinya melihat kedalaman hati. Ketika dunia mengangkat kita oleh segala kemampuan kita, oleh segala keahlian kita, sejatinya Tuhan akan melihat ketulusan dan motivasi setiap kita. Duniawi itu nampak sekali, bukan dari apa yang kita ungkapkan, tapi justru dari apa yang telah kita kerjakan. Perpecahan terjadi di gereja itu.
gereja Korintus. Perselisihan terjadi di Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga dijelaskan ada iri hati di sana. Ada perselisihan di sana. Dan mereka mulai memisah-misahkan diri mereka dari antara yang lain. Ini sifat-sifat yang mungkin seringkali kita anggap sepele. Tapi justru ini sifat yang tidak pernah mencerminkan iman kita terhadap Yesus Kristus. Sifat yang seringkali kita anggap sepele. Oh, nggak apa-apa lah jadi orang yang iri. Toh pelayananku masih baik. Tidak apa-apa menjadi orang yang memiliki kebencian. Yang penting aku punya pengalaman dan pelayanan yang baik. Itu berbeda dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Duniawi itu terlihat sekali ketika kita mulai hidup dalam iri hati. Duniawi itu nampak sekali ketika kita memiliki kedengkian. Dan menjadi satu hal yang mengerikan ketika semuanya itu kita bungkus dengan segala hal yang baik. Pelayananmu baik, pelayananmu oke, engkau dikagumi dan engkau digemari oleh banyak orang, tapi di waktu yang sama engkau juga hidup di dalam dosa. Hatimu penuh dengan kecemburuan dan iri hati, penuh dengan akar kepahitan, maka Tuhan tidak berkenan. Dosanya oke, keburukannya oke, pelayanannya oke. Mana yang lebih baik? Apakah kita masih mau tetap melihat dalam kacamata kita? Kacamata ilahi menunjukkan bahwa apa yang Tuhan lihat sejatinya hampir selalu berbeda dengan apa yang manusia lihat. Apa yang Tuhan nilai baik itu sejatinya bisa selalu berbeda dengan apa yang manusia anggap yang terbaik. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bergumul dalam satu kehidupan ini, mari kita belajar untuk melihat hidup bukan semata-mata menurut apa yang kita pandang dan kita yakini, tapi kita mau belajar memandang hidup menurut kacamata ilahi. Jalani hidup dengan sukacita, perjalanan hidup kita dalam kacamata ilahi, berjalan menurut kasih dan karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku.